Nah, oke lur. Uh, ini adalah alat sadap yang biasa saya gunakan untuk menyadap pinus. Nah, ini adalah gerinda ya, sebetulnya gerinda cordless ya, dari Xenon. Nah, ini saya modif. Untuk memodifnya sebetulnya tidak banyak yang saya modifikasi ya, hanya mungkin kapasitas baterainya aja diperbesar agar gimana kita menggunakan gerinda ini untuk menyadap, baterainya tahan cukup lama ya, cukup lama. Jadi kalau bawaannya biasanya, apalagi gerinda yang harganya murah, mohon maaf ya, harganya murah itu biasanya, ini juga memang murah, cuman kalau dari Xenon itu baterainya cukup bagus. Tapi ya tetap kalau untuk menyadap pinus itu memang kita butuh kapasitas baterai yang sangat besar ya, sangat besar. Nah, ya mungkin kalau di ini apa namanya, dihitung dari ampernya itu 6 ampere ke atas lah ya, 6 ampere ke atas. Nah, itu lebih bagus. Tapi yang real. Nah, oke, dan untuk kapasitas apa namanya, untuk RPM-nya sendiri ini harus lebih dari 8.000 RPM. Dan ini juga saya sudah modifikasi di dalamnya ini untuk brushless-nya, untuk lilitan brushless-nya udah saya rubah, udah saya tingkatkan RPM-nya agar putarannya lebih cepat. Nah, karena untuk memutarkan pisau sadap ini, jika lambat dia terasa cedak ceduk begitu. Jadi tidak mulus, begitu. Nah, ini pisau sadapnya seperti ini. Ini saya buat dari gerinda. Oke, lanjut. Ini terbuat dari ini pisaunya ini saya buat ya, saya las. Mungkin nanti detailnya ini harus saya buka dulu. Yang pasti ini ada 4 mata yang saya las seperti ini. Ya, ini 4 mata. Tapi ini benar-benar harus presisi ya, harus betul-betul apa namanya, seimbang. Nah, begitu. Dan ini matanya sendiri ini saya buat dari bekas kikir baja yang saya buat melengkung. Memang prosesnya agak panjang sih kalau untuk menjelaskan pisaunya ini, karena untuk ketajamannya sendiri ini harus benar-benar tajam. Nah, ini juga belum saya bersihkan. Ini bekas kemarin, ini belum saya bersihin. Bekas kemarin saya sadap. Dan ini juga saya double ya, untuk casingnya. Blade casingnya ini ibaratnya penutupnya supaya tidak nyebrot gitu. Gitu lur, ngerah dan nyebrot lur. Ini supaya tidak nyebrot. Nah, mungkin ini untuk alat ininya, untuk alat jadi bentuk kayak gitu. Nanti bisa kita praktekkan sambil nyadap ya. Lalu ini oskilasi namanya, ini merek dari Kamole. Ini harganya cukup murah sih ya, kalau di pasaran juga kisaran 500-600 ribu kalau nggak salah. Begitu. Ini namanya oskilasi. Ini untuk pemasangan talang. Nanti pasang talang kan biasanya pakai kadukul ya. Nah, kalau pakai oskilasi ini pekerjaan relatif lebih mudah.
Jadi cara pasang ini, dia masang ya. Cara kerjanya seperti peruntukannya, oscillasi ini kan peruntukannya untuk membuat suatu potongan di media yang tidak ada ujungnya gitu. Nah, nanti kita praktekkan juga ini di lapangan ya. Ini cadangan baterai, ini juga cadangan baterai. Untuk baterainya sendiri ini kalau di Xenonnya 4 ampere, 4 ampere. Dan ini untuk NRT sendiri nih 2 ampere ya kalau nggak salah, ini di dalamnya itu 2 ampere. 2000 mAh di paralel ya 4 ampere juga sih, 4 ampere. 4 ampere, cuman kalau yang ini sel di dalamnya ini ada 10 sel, sedangkan yang ini ada 5 sel gitu. Oh yang ini 4, yang ini 2 ampere ya, yang ini 2 ampere. Kalau yang ini 6 ampere, yang ini 6 ampere, yang ini 6 ampere. Saya pastikan 6 ampere karena ini baterai yang saya rakit sendiri. Oke lur, mungkin videonya terlalu panjang jika terlalu banyak ngomong. Oke, kita lanjut aja ke lapangannya lur. Ikuti terus video saya. Untuk para penyadap, semangat terus dan semoga video ini menjadi motivasi, menjadi inovasi baru dalam dunia pekerjaan sadapinus. Oke lur. Nah ini lur, ini sadapan saya yang baru sadap buka ya, baru 1 kali pelukaan, istilahnya kalau 1 kali bacokan gitu kan. Nah, ini sadapan buka, sadapan ya getahnya namanya juga sadap buka ya, baru lumayan lah, mungkin ada 500 tetes mah. Ya, nah ini kuarenya nanti segini, mungkin ini kurang lebih 2,5 cm lah, 3 cm mungkin ya. Kalau dari lebar pisaunya sih sebetulnya 2 cm, cuman ketika kita gunakan, kita pakai untuk pelukan ini ya dia melebar. Sebetulnya kalau mau dilebari juga bisa, kita kasih 2 jalur. Nah 2 jalur gitu dibentuk lope kan gitu bisa kan, nanti ujungnya bentuk lope. Nah kalau untuk pertama kali saya pelukan, kalau saya pribadi ini saya buat kecil aja. Ini baru netes ini ya. Ini getahnya sudah ada, alhamdulillah ya. Namanya juga ini ada pinus ya, yang kita harapkan itu tetes demi tetes gitu. Ini area sadapan saya di sini. Oke. Nah ini juga sama, kelihatan enggak ya, soalnya ini saya taruh di dada saya, ini kameranya kelihatan enggak? Oke. Nah ini ya. Oh, ini saya mau akali bagaimana nanti caranya kalau musim hujan ini dan tidak banyak sampah yang masuk ke dalam tempurungnya, dalam mangkoknya. Mungkin nanti saya tutup ini pakai plastik atau bagaimana. Kalau sekarang kan masih mau masuk musim kemarau atau sudah musim kemarau ya, itu masih ada hujan. Nah seperti ini lur, ini sadapan saya. Oke lanjut, kita lihat yang lain. Itu ya. Nah ini koakannya segini aja dulu, nanti kalau mau dibesarin juga bisa saat pelukan sadap lanjut, nanti dilanjutkan. Ini talang hasil pemasangan menggunakan eskalasi ya, oskalasi.
Nah, ini alat-alat yang saya bawa nih. Ini atas yang saya bawa sekarang. Ini alat yang tadi saya jelaskan buat pasang talangnya, dan ini untuk alat istilahnya ini kadukulnya ya, kadukulnya. Tapi saya pakai mesin agar pekerjaan kita lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien. Terus yang paling saya tekankan di sini agar pelukaan sadapan itu tidak terlalu besar, tapi menghasilkan hasil getah yang relatif maksimal begitu ya, sesuai kuantitasnya bagus, dan hasil getahnya juga dari sisi kualitas juga bagus begitu guys. Nah, ini ada cadangan baterai juga, saya bawa cadangan baterai, bawa parang juga. Tapi kadukul ini nggak bisa kita lepaskan dari dunia persadapan ini ya. Nah, ini nanti fungsinya untuk pasang pantrek atau pasang pancuh ya, pancuh paku bambu itu yang nanti fungsinya buat penahan tempurung, atau buat sesekali kita buat menghilangkan bendulan-bendulan tanah yang sekiranya nanti ketika kita pasang tempurung itu agak menghalangin begitu. Ya, dan jangan lupa juga kita safety sarung tangan, pakai masker, apalagi kalau sedang melakukan penyemprotan obat HNO3 itu ya, HNO ya. Kalau saya pakai HNO3, atau yang mungkin cas ya, cas gitu, cas. Kalau di bahasa penyadap itu cas dulu. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah pembuatan koakan dulu ya, koakan dulu, dan setelah itu nanti kita lanjutkan dengan pemasangan talang dan tempurung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini sayang kopinya belum habis, sedikit lagi. Udah, biarin aja dulu, simpan di sini. Simpan di sini, ini juga simpan di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ke atas dulu ya. Ini kebun kopi ya. Pas ini kebun kopi. Wow. Oke. Nah, ini jangan lupa ya, sebelum tahap pengoakan, kalau menggunakan mesin ini kita harus papas dulu seperti ini. Harus kita tipiskan dulu kulitnya di beberapa sisi, dimana nanti kita di permukaannya akan kita buat kuare atau koakan nanti gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira dari tanah itu jaraknya kurang lebih 10 cm ya, agar nanti kita pemasangan tarangnya di sini, tempurungnya di sini. Nanti kita pasang pantrek. Oke, mungkin kalau untuk pengoakan pertama cukup seperti ini ya. Kalau dari tingginya terus lebarnya seperti ini aja.
begitu lur, jadi pekerjaan terasa mudah ya, dan rada cepat lah gitu. Dan hasilnya juga cukup halus ya. Hasil pelukannya cukup mulus, sama dengan kadukul, tapi ini tatalnya jadinya bubuk kayak gini.